Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ya, kali ini kita akan coba mengcompare dua buah reel dari brandnya Shimano, yaitu Shimano Ultegra dengan Shimano Stradic. Ya, ini Ultegra 2025 dan Stradicnya di 2023 ya. Kemarin kan sudah sempat kita review dengan mengcompare juga ya dua buah reel dari brandnya Shimano, yaitu Nasci dan Ultegra. Sama-sama di 2025, namun memang kelihatannya dengan selisih margin yang tidak berbeda jauh ya. Kalau Nasi itu sekitar 1,5, sedangkan Ultegra 1,8 1,9 lah ya. Jadi ada terpaut 300 sampai 400 ribu, dan memang kelihatan lebih condong ke Ultegra ya, karena terpautnya tidak begitu jauh. Namun kalau yang budget terbatas ya Nasi sih oke lah ya. Nah, kali ini kita coba compare dengan yang Stradic 2023, karena di bandrol ini udah mulai turun ya harganya. Di beberapa online shop itu ada yang menyentuh di level 2,5 ya, 2,5 2,6, dan Ultegra ini masih sama di 1,8 1,9. Jadi sekitar terpaut 700 ribu ya, 700 sampai 800 ribu lah ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bongkar, saya akan kasih lihat dulu komparasinya ya, perbandingannya berdasarkan spesifikasi dan fitur yang diberikan, dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Shimano Stradic dan Shimano Ultegra merupakan reel yang sama-sama masuk dalam kategori Shimano Core Solid. Core Solid ini mengutamakan kekuatan, ketahanan, dan kehalusan untuk tarikan berat. Lebih cocok untuk main dengan teknik dasaran, dengan komposisi resin yang berkekuatan sangat tinggi. Sedangkan kalau untuk Magnum Light mengutamakan bobot ringan, stop out ringan, dan sensitivitas tinggi. Ya, lebih cocok untuk teknik casting mode. Untuk Shimano Stradic 2023 dan Ultegra 2025 mempunyai teknologi yang sama ya. Salah satunya seperti Hagane Gear, kemudian Core Solid, Infinity Drive, Infinity Cross, dan yang lainnya. Begitupun juga untuk spesifikasi kedua buah reel ini di ukuran yang sama, di ukuran 3000, gear ratio 5.1, kemudian maksimum drag di 9 kg, dan berat yang hampir mirip ya. Untuk Ultegra di 220 gram dan untuk Stradic di 225 gram. Sedangkan untuk line capacity dari kedua buah reel ini sama-sama mempunyai kapasitas yang sama ya, baik itu dari tali nilon, fluoro maupun PE. Kemudian untuk line retrieve dan handle line mempunyai ukuran yang sama, sedangkan untuk jumlah ball bearing Stradic mempunyai jumlah ball bearing yang lebih banyak, yaitu jumlahnya 6+1. Oke teman-teman ya, jadi tadi sudah kita lihat komparasi dari spesifikasi fitur yang diberikan oleh kedua buah reel Stradic dan Ultegra. Dan kali ini kita coba langsung lihat saja ya, dan kita akan bongkar dari Shimano Stradic 2023. Penampakannya seperti ini teman-teman ya. Ya, kalau kita coba putarannya, oke, ini terasa smooth banget dan sama lah ya dengan Ultegra kemarin. Oke, kemudian kalau untuk otomatisnya sama-sama lembut ya. Ketika posisi mentok, oke, sama lembut ya. Ya, kita langsung saja ya, kita lihat dalamannya. Pertama dari bagian spool dulu ya. Oke, jadi kalau sepintas sih desainnya nggak beda jauh. Cuman memang kalau untuk corak dari cutting spoolnya ini lebih besar ya lubangnya ya teman-teman ya, untuk yang Ultegra. Sedangkan Stradic ini lebih kecil ya. Ini kalau untuk dalamnya ya ini berbeda teman-teman. Nih teman-teman lihat. Jadi di sini udah kelihatan ini untuk support ball bearingnya ya. Kalau nggak salah ya dia di sini belum ball bearing ya, dia masih pakai busing ya teman-teman ya. Kemudian kalau tampak dari atasnya, nih saya kasih lihat modelnya juga berbeda ya nih. Untuk disc brake-nya ya, sistem pengereman jadi berbeda antara Stradic dengan Ultegra. Jadi kalau Ultegra masih modelnya seperti ini ya. Untuk knob spoolnya sama ya, nih modelnya sama. Jadi kalau untuk knob spoolnya rasanya sih ya bisa dipakai nih. Nah, kalau saya mau coba pakai ya, untuk knobnya, nih, kalau untuk knobnya nggak ada masalah. Jadi kalau knob spoolnya itu bisa saling pakai ya. Tapi kalau spoolnya beda teman-teman, nggak bisa pakai. Nih.
nggak ada masalah ya. Kalau untuk knob spoolnya, kita ke bagian sistem dari klikernya. Ini klikernya model seperti ini yang untuk Stradic, sedangkan yang model Ultegra masih seperti ini. Jadi dia tidak ada support ball bearing ataupun bushing. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi berbeda untuk di bagian sistem klikernya, dia ada support shaft dan di sini ada support bushing ya. Nih. Dan buat teman-teman kalau mau diganti ini bisa ya. Diameter dalamnya ini ada di 7 mm, diameter luar ini ada di 11 mm, dan tebalnya ini ada di 3 mm. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade silakan saja. Oke, kemudian seperti ini dari bahan plastik ABS ya. Untuk bahannya sama ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buka dulu untuk di bagian handle ya. Untuk di bagian handle, dia one piece handle untuk Stradic ini, dan dia sudah ada seal. Stradic ya, dia punya satu bushing plastik dan satu ball bearing teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini diameter dalam ada di 4 mm, diameter luar ada di 7 mm, dan tebalnya ini ada di 2,5 mm. Ya, sedangkan kalau untuk Shimano Ultegra dia menggunakan 2 bushing plastik. Ya. Oke. Oh ya, dan handle-nya pun dia masih double piece ya untuk Ultegra ya. Jadi dari sini saja sudah kita lihat lumayan cukup jauh ya perbedaan partnya ya. Oke, kita lanjut dulu ya untuk bagian rotor. Oke, untuk sealnya sama ya. Jadi dia pakai rubber seal juga. Ini yang Stradic dan ini yang Ultegra nih. Oke, konsepnya sama ya. Jadi kalau seal-sealnya bisa saling pakai lah. Begitupun juga dengan cover seal ya. Ya, kemudian untuk cover dari rotor ya. Secara desain sama teman-teman ya. Cuman kalau untuk yang Stradic ada tulisan Infinity Drive, sedangkan Ultegra dia polosan saja, desainnya sama persis. Namun kalau untuk part numbernya, nih kalau Ultegra part numbernya di sini BR, sebentar ya. Ini BR 172 ya teman-teman ya. BR 172. Ini memang kurang jelas ya kalau di teman-teman karena chrome warnanya jadi agak silau. BR 172. Sedangkan kalau Stradic dia pakai nomor BR171. Nah, berbeda kalau untuk knob tadi ya. Kalau knob dari Ultegra dia sama ya, pakai kode 2 juga, BR172 seperti ini. Nah, BR172, sedangkan kalau yang Stradic dia BR173. Jadi kalau untuk Ultegra dia konsisten pakai belakangnya 2, sedangkan Stradic ini untuk covernya 1, knobnya 3. Ya. Oke lah ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut, kita buka untuk di nut rotornya. Rotor nutnya dari bahan aluminium dan dia ada bushing kuningan serta ada seal. Ini yang Stradic, sedangkan kalau untuk yang Ultegra sama ya. Nah, seperti ini juga. Ini yang Ultegra, ini yang Stradic. Jadi sama-sama partnya bisa saling pakai nih. Oke, ini kita coba ukur untuk memastikannya. Ini yang Stradic. Yang Stradic dia punya diameter bushing kuningannya di 4 mm ya. Sedangkan diameter luarnya ada di 8 dan tebalnya ini ada di 2,5 ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang Ultegra diameter dalamnya ini ada di 4, diameter luar ada di 8, dan untuk tebalnya ini ada di 2,5. Jadi sama ya. Ini sama-sama bisa saling pakai. Nah, kemudian kita coba lihat untuk di bagian rotor. Itu di bagian rotor seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini desainnya sama ya. Sama persis, teman-teman ya. Ini desainnya sama persis. Kemudian untuk di bagian bell wire
Ini bell wire-nya pun sama ya. Bell wire-nya juga sama. Ya, agak kelihatan lebih chrome-nya ya. Padahal ini bahannya sama, ini aluminium, dan ini kelihatan chrome-nya lebih banyak saja ya dibanding dengan yang Ultegra. Nih. Tapi untuk desainnya sama persis teman-teman ya. Untuk part numbernya ya kita coba cek ya. Di sini ada part number nggak? Ya ada nomor aja. Di sini ada nih BR173 ya. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Nah kelihatan ya BR173. BR173 ya untuk yang Ultegra. Sedangkan kalau untuk yang Stradic di sini BR171 ya. Ini sepertinya 1 nih yang benar ya. Kalau 3 tadi berarti di knop ya nih. Knop dia pakai 3. Yang Stradic. Jadi sebenarnya mestinya 1 ya biar konsisten ya teman-teman ya. Jadi untuk rotornya pun sama. Bell assembly-nya dia untuk di bagian bell spring ya. Dan arm guide-nya dia ada di sebelah apa ya, pokoknya sebelah kanan sebelah kiri, pokoknya berlawan dengan line roller teman-teman ya. Nih ya seperti ini, bahannya pun sama ya. Nih yang Ultegra dan yang Stradic nih desainnya sama persis ya, moldingannya sama, jadi nggak akan berbeda jauh. Sudah bisa plug and play ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sisi satunya dulu. Di sini yang Stradic dia dia di sini ada pemberat teman-teman seperti ini. Dan kalau untuk yang Ultegra pun juga sama ya, dia ada pemberat juga nih. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia buat agar dia seimbang ya. Kemudian kita coba cek untuk di bagian line roller ya. Ya, untuk model line rollernya teman-teman seperti ini. Nah, untuk di bagian screw-nya dia ada pen ya. Sama ya dia teman-teman ya. Jadi dia juga ada pen seperti ini ya. Dan ukurannya pun sama persis, desainnya pun juga sama ya. Untuk line rollernya sendiri juga sama teman-teman ya, seperti ini. Jadi dia seperti ini teman-teman ya. Dia pakai 1 ball bearing. Ya, kita coba ukur ya. Untuk ball bearingnya yang di Stradic diameter dalam ada di 4 mm, diameter luar ada di 7, dan tebalnya ini ada di 2,5. Ini sama ya dengan ball bearing yang ada di line roller di Ultegra. Nih, diameter dalamnya ada di 4, diameter luar ada di 7, dan tebalnya ada di 2,5. Nah kemudian juga dia pakai bushing plastik di dalamnya ya. Jadi untuk cover dari ball bearingnya dia pakai bushing plastik seperti ini, sama seperti dengan Ultegra ya, sama persis teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Nah kemudian untuk line rollernya sendiri, di luarnya dia pakai bahan stainless dan di dalamnya dia pakai bahan kuningan. Ya ini sama persis ya. Jadi full untuk di bagian rotor, termasuk dengan bell wire dan line roller itu bisa saling pakai ya, antara Stradic 2023 dengan Ultegra. Untuk di bagian stopper dari level arm, di bagian bell arm assembly-nya ya, jadi ini stopnya di sini nih teman-teman ya. Ini modelnya seperti ini. Nanti stopnya nabraknya untuk di bagian ini ya teman-teman ya. Nah jadi untuk bagian otomatis bell wire-nya ya, ini retainer dari bahan rubbernya seperti ini teman-teman ya. Ini jadi untuk stop buka tutupnya. Nah ini ukurannya sama persis ya, saya kasih lihat ya. Ini bisa saling pakai kalau kita pasangkan di Stradic seperti ini teman-teman ya. Nih oke ya. Untuk dia punya cover ya, nih seperti ini teman-teman tadi ya. Dia punya cover seperti ini, itu sama juga cover dari
one way clutch ya, dia sama ya, dari bahan aluminium ya, sama persis teman-teman ya. Kemudian juga untuk sistemnya, oke, ini saya buka dulu untuk di bagian one way clutch. Untuk di bagian Ultegra pun juga sama ya, dia juga punya ada o-ring ya, seal o-ring yang cukup lebar seperti ini, sama ukurannya. Nih, one way clutch untuk Stradic dan one way clutch untuk Shimano Ultegra, jadi dia sama persis nih, tidak ada beda. Dia pakai roller bearing juga, ada 6 stainless steel roller bearing. Dianya Ultegra saya pasang di sini. Nih, match ya teman-teman ya, jadi nggak ada masalah. Oke ya, jadi sama persis untuk sistem one way clutchnya. Di bagian bawah dari one way clutch kita coba buka. Oke, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada retainer dari bahan aluminium sama ya. Ya, seperti ini teman-teman ya, untuk retainer dari ball bearing bagian bawah di one way clutch ya. Untuk yang Stradic dan ini yang Ultegra sama ya, cuman dia kalau untuk yang Ultegra dia ada kode 3-nya, sedangkan kalau untuk yang di Stradic ini nggak ada kode ya, tapi desainnya sama persis ya, seperti ini ya. Nih saya kasih lihat. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, sama persis ya. Jadi bisa saling pakai untuk retainernya. Oke, sejauh ini cukup banyak persamaan teman-teman ya. Ini ball bearingnya, kita coba ukur. Untuk ball bearing di Stradic bagian bawah dari one way clutch, ini diameter dalam ada di 7, diameter luar ada di 13, dan tebalnya ini ada di 4. Nah, sedangkan kalau untuk Ultegra teman-teman ya, diameter dalamnya ini ada di 7, diameter luar ada di 13, dan tebalnya ada di 4. Jadi sama ya untuk ball bearing. Secara keseluruhan di one way clutch ya, sistem one way clutchnya sama persis ya teman-teman ya. Kita langsung ke bagian body ya. Oke, seperti ini teman-teman ya, untuk bagian dalaman dari Shimano Stradic ya teman-teman. Nah, kita ke bagian footnya dulu. Nih, kalau untuk bagian foot, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk desainnya ya teman-teman. Jadi kalau desainnya berbeda ya, di sini terbatas tuasnya, sedangkan kalau ini full. Nah, sedangkan kalau untuk bahannya ya, ini terasa lebih berat ya, lebih berat kandungan metalnya ya teman-teman. Jadi kalau untuk Stradic ini full lah ya. Nih, itu Stradic ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk Ultegra dia ada, tapi nggak begitu padat ya, terasa nggak begitu padat dibandingkan dengan Stradic ya. Ya, selanjutnya kita lihat ya untuk di main gearnya, ini yang Ultegra dan ini yang Stradic ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat yang Stradic ini lebih rapat-rapat ya, lebih rapat-rapat antara gigi-giginya ya. Nih, sedangkan kalau untuk yang Ultegra dia agak sedikit jarang-jarang. Dan Ultegra ini kelihatan lebih tebal ya, lebih tebal untuk gigi-giginya ya. Sedangkan ini kecil rapat ya. Nih. Dan beratnya pun terasa lebih berat yang Ultegra teman-teman ya. Coba kita timbang lagi. Nih. Ya, yang ini yang Ultegra ada di 8,4 gram ya, 8,6 gram teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk yang Stradic ya hanya di 8,1, selisihnya sedikit ya. Dan memang terasa di sini karena gigi-giginya lebih kecil ya untuk yang Stradic teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya untuk di bagian main shaft ya. Ini main shaftnya berbeda teman-teman ya. Jadi kalau ini dia Ultegra dia pakai stainless steel 304 ya teman-teman ya. Ini stainless steel 304 nih. Oke, sedangkan kalau untuk yang Stradic ya dia menggunakan ini aluminium alloy.
Bahannya ini aluminium alloy ya teman-teman ya. Nah campurannya hanya pabrikan yang tahu. Yang jelas kalau aluminium alloy itu komposisi paling besarnya aluminium ya. Dan warna kuning seperti ini biasanya mangan bisa ya seperti itu. Tapi kalau untuk ringannya Stradic ya lebih ringan ini teman-teman ya. Secara overall sih ya ini berbedanya hanya dari sisi main shaftnya saja ya. Di sini juga floating. Ini bushing apa? Ya ini ada floating ball bearing di Ultegra. Sedangkan kalau untuk di Stradic sama ya. Ini ada floating ball bearing. Oke teman-teman ya. Jadi untuk di bagian dalaman berbedanya hanya main shaft ya. Moldingan berbeda, moldingan juga berbeda. Tapi berbedanya tipis saja ya. Yang paling utama sih main shaft ya. Main shaft dan main gearnya juga berbeda. Oh ya terakhir teman-temannya saya belum cek ya untuk sistem pengereman ya ini. Untuk sistem pengereman dari Shimano Stradic ya. Jadi kalau kita lihat ya nih teman-teman ya. Untuk bahannya materialnya kalau untuk yang Ultegra drag washernya dia lebih lebar nih. Lebih lebar ya karena desain spool juga beda ya. Dan kalau yang ini tadi kenapa lebih kecil karena dia punya untuk support ball bearingnya. Nah sedangkan kalau untuk yang Ultegra tidak ada, jadi dia lebih lebar. Yang ini lebih kecil ya ukurannya. Kalau untuk klaim dari Shimano ya ini ya pakai Duracross teman-teman ya. Duracross itu lebih baik dibanding Vel dan tidak sebagus tidak sebagus Carbon Tech teman-teman ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah, diklaimnya sih Duracross ya dia punya nama, tapi ya model-modelnya seperti Vel lah ya. Oke, kemudian di sini material dishwashernya dari bahan semuanya aluminium, rendah kadar besi semua ya untuk Stradic. Oke. Ya jadi kesimpulannya teman-teman ya, dengan margin harga sekitar di 800.000, Stradic di 2,5 sekarang ya, sedangkan Ultegra ini di 1,8. Ada 3 poin penting ya yang signifikan perbedaannya. Pertama untuk di bagian spool ya. Nah spool untuk Ultegra dia belum support ball bearing, sedangkan dia untuk yang Stradic sudah support ball bearing untuk di spoolnya, dan ini cukup signifikan teman-teman ya untuk jangka waktu pemakaian yang lama. Kemudian perbedaan yang kedua dia ada di bagian footnya. Footnya ini sama-sama metal, tapi untuk yang Stradic ini lebih solid lagi. Ya kalau untuk pemakaian fight dengan ikan-ikan besar saya pikir sih ya Ultegra juga sudah cukup mumpuni teman-teman ya. Nah kemudian kalau untuk perbedaan terakhir yang cukup signifikan itu ada di main shaft ya. Main shaftnya kalau untuk di Stradic dia menggunakan aluminium alloy, sedangkan untuk yang Ultegra ini menggunakan stainless steel 304. Nah kalau ditanya teman-teman ya, mana yang lebih tahan terhadap gesekan? Jelas stainless steel lebih tahan terhadap gesekan teman-teman dibandingkan dengan aluminium ya. Namun aluminium lebih ringan dibanding dengan stainless steel. Ya kalau ini imbang lah jatuhnya teman-teman ya. Sedangkan kalau footnya ya menurut saya sih ya memang sama-sama bagus lah ya, sama-sama sudah berbahan metal ya. Ultegra pun sudah cukup. Nah tapi spool ya, support ball bearing ya sementara ini masih pakai bushing teman-teman, bisa di-upgrade. Ini pengaruhnya cukup signifikan untuk pemakaian jangka waktu yang lama ya. Ya jadi kalau buat teman-teman yang mungkin punya budget terbatas ya Ultegra bisa jadi salah satu pilihan ya. Mungkin itu saja dulu teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menyimak terus channel Hobi Fishing, dan sekali lagi simak terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.